Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar di tengah panasnya bursa Pilkada 2024 memicu spekulasi peta pilkada yang bakal berubah. Ya, lantas bagaimana dengan pencalonan Ridwan Kamil di Jakarta? Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar mengguncang jagat politik. Pasalnya pengumuman Erlangga mundur dilakukan di tengah panas-panasnya bursa Pilkada 2024. Publik pun bertanya-tanya dengan pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Akankah mantan Gubernur Jawa Barat tersebut tetap dimajukan dalam Pilkada Jakarta? Atau akan ada kejutan baru lagi? Diketahui Koalisi Indonesia Maju sepakat mendorong Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Padahal sebelumnya Erlangga Hartarto lebih menyukai Ridwan Kamil untuk bertarung di Jawa Barat. Walau mundurnya Erlangga memicu spekulasi bakal berubahnya peta politik pilkada, namun elit Partai Golkar yakin rekomendasi calon di bursa pilkada tak akan terganggu. Kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar. Jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi Pilkada 2024. Partai Golkar memang telah menetapkan jagoannya Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Sejumlah nama pun sempat disebut-sebut akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Bahkan sebelum mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyampaikan bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil berinisial S. Santer, sosok inisial S tersebut merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Namun Erlangga memastikan bahwa S bukanlah Presiden PKS Ahmad Syahiku maupun Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman. Cawapres Pak RK siapa Pak? Ini sudah ada. Dari partai mana? Apa? Sementara inisialnya S. Syahiku gitu Pak? Dari Kim apa? Inisial S. Dari internal Kim. Tapi jawaban yang tadi none of the above. Ada analisis bahwa Pak RK itu akan menghadapi kota kosong atau enggak calon independen. Apakah seperti itu? Ya, kalau ada calon independen kan berarti tidak ada yang kosong. Ya. Belum juga rasa penasaran publik terjawab, tak lama setelah mengumumkan inisial S sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil, Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Sementara itu Ridwan Kamil menyebutkan sosok bakal cawagup pendampingnya akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman resmi pengusungan dirinya. Dan calon wakilnya nanti bukan lagi dari Partai Golkar, namun akan diputuskan partai koalisi. Bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa kan saya tidak tahu. Nggak ada. Karena domainnya itu domain perbincangan level koalisi kan. Kan Golkarnya udah saya, jadi kita nggak mau membahas lagi wakil Golkar kan, karena wakilnya udah dari saya. Maka yang wakil kan diserahkan ke non Golkar di koalisi. Ya, saya sampaikan ya kawan-kawan ya, saya itu 2 kali pilkada dengan wakil saya harmonis, nggak saya pilihan saya itu mencintai setelah menikahi lah ibaratnya begitu. Jadi siapapun yang tadi dijodohkan, poinnya itu ya, oleh koalisi kepada saya mah udah teruji, terbukti pasti insya Allah harmonis gitu.
Tapi dari koalisi ada menugaskan Kang Emil untuk melakukan komunikasi dengan parpol lain untuk meluaskan. Oh belum. Jadi wilayah wakil pun bukan domain saya. Itu. Bagaimanapun pasca mundurnya Erlangga, spekulasi berubahnya peta politik pilkada sulit dihindarkan. Hal ini tak lepas dari kebijakan pengganti Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kalau kita bicara soal pilkada ya pasca Pak Erlangga mundur, ya saya sih melihatnya tadi Golkar punya mekanismenya sendiri, punya sistemnya sendiri yang sudah teruji dalam konteks pemenangan pileg, pilpres maupun pilkada. Nah di pilkada ini mungkin ya ada nama-nama yang sudah direkomendasikan, sudah di-SK-kan, ada nama-nama yang masih tertahan, belum diumumkan, ada nama-nama juga memang yang belum di-SK-kan begitu. Nah dalam konteks itu ya tentu Pak Erlangga mundur ya ada perubahan-perubahan. Mungkin nanti calon kepala daerahnya juga banyak titipan dari ketua umum yang baru, artinya PLT yang baru gitu. Tetapi secara umum mekanisme pilkada tentu Golkar akan bersifat rasional. Bila spekulasi ini benar-benar terjadi, akankah Ridwan Kamil tergantikan dengan nama lain di Pilgub Jakarta? Atau inisial S yang disebut Airlangga Hartarto sebagai bakal Cawagup Jakarta justru yang akan berubah sesuai kebijakan Ketua Umum Partai Golkar baru pengganti Airlangga? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita, ada juga pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas apa penyebab Erlangga Hartarto mundur dari Partai Golkar. Bagaimana nasib Partai Golkar ke depannya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader partai. Secara mendadak Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian ini menyebut keputusannya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan stabilitas transisi pemerintahan. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Menyikapi pengunduran Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, jajaran pengurus DPP Partai Golkar pun langsung menggelar konferensi pers pada hari Minggu malam kemarin. De jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum bagaimana status dari Partai Golkar, kepemimpinan di Partai Golkar setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto. Sesuai pesan Ketua Umum AHA dalam penyampaian nyata di pagi, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib, secara damai, serta menjaga marwah Partai Golkar sebagai partai besar yang matang, maka DPP akan melakukan pleno, dan lebih lanjut tentang rencana pleno akan disampaikan oleh Ketua DPP Bapak Aceh Hasan Sajili. Kami menghimbau agar kader Partai Golkar se-Indonesia untuk tetap tenang serta menjaga kekompakan terutama menghadapi Pilkada 2024.
Pengunduran diri Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar jelas mengejutkan. Apalagi partai politik semestinya kian solid jelang pelaksanaan pilkada pada akhir November nanti. Serta di akhir bulan ini akan ada pendaftaran kandidat yang berlaga di pilkada. Lantas, setelah Erlangga Hartarto mundur, kemana Partai Golkar akan berlayar? Siapa yang akan menggantikan sebagai Ketua Umum? Bagaimana transisi menuju pemilihan ketua umum yang baru? Serta akankah mempengaruhi pemilihan kepala daerah nanti? Tim TV One mengabarkan. Kemana arah Golkar? Bagaimana masa depan Partai Golkar setelah Ketum Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sambil saya menunggu perwakilan dari Partai Golkar, politisi Partai Golkar Nurdin Halid. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan pengamat politik kita, Kang Ujang Komarudin sini. Selamat malam, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan internal Partai Golkar, tapi analisis politik dari Kang Ujang ini sebenarnya dengan mundurnya Partai Golkar ini bisa dipersepsikan publik seperti apa sih secara kepartaian dari luar ini kita lihat? Ya, kalau kita bicara merujuk ya sejarah Golkar, katakanlah pasca reformasi, saya menilai, mengamati secara mendalam gitu bahwa sesungguhnya Partai Golkar ini partai yang besar. Tetapi memang siapa yang menjadi ketua umum itu punya syarat-syarat tertentu gitu. Harus dekat dengan kekuasaan gitu. Harus dapat restu dan izin dari presiden. Ini menjadi catatan. Oleh karena itu kalau kita kaitan dengan Pak Erlangga mundur ya, ini menurut saya kemungkinan Pak Erlangga mungkin ya punya punya keinginan untuk tadi menjaga transisi ya pemerintahan dari Jokowi ke Pak Prabowo agar aman. Maksudnya begini, kalau seandainya misalkan Pak Erlangga tidak mundur, akan terjadi gejolak yang luar biasa sehingga akan terjadi konflik-konflik keributan yang tidak perlu. Oleh karena itu dengan kejiwaan Pak Erlangga mundur ya, disitulah sebenarnya nilai plus dari Pak Erlangga ingin mengamankan partai agar tetap dalam jalurnya, aman, terkendali. Tadi transisi demokrasi, transisi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo pun berjalan. Oleh karena itu ya kita apresiasi terkait dengan kemunduran Pak Erlangga itu. Tetapi memang kalau kita catat kan tidak mungkin Mbak Caca, tidak ada asap jika tidak api. Tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada persoalan. Nah persoalannya banyak. Kalau saya bisa lihat mungkin ya ada beberapa ya. Ada paling tidak ada dua hal ya. Pertama soal pilkada mungkin. Nah ini pilkada juga mungkin ketika Pak Erlangga kemarin menjadi ketua umum ada yang tidak sepaham, ada yang tidak cocok ya dengan pihak-pihak terkait di luar gitu. Yang kedua, bisa jadi ada, mohon maaf ya, ketidakpuasan dari internal, misalkan nanti terkait dengan persoalan kabinet, siapa yang akan jadi menteri dan lain sebagainya. Karena yang tahu deal-deal politik antara Prabowo dengan Erlangga ya beliau berdua. Oleh karena itu saya melihatnya ya dari sisi politik, bahwa ya paling tidak dua hal itu yang menjadi catatan saya dalam konteks Pak Erlangga mundur begitu, walaupun memang ada variabel yang lain yang banyak begitu. Kang Ujang, apa bedanya sirkulasi kepemimpinan ketum partai dengan pemilihan yang secara periodik atau berkala dengan mundur di tengah jalan? Ya ini tentu ya begini, kalau berarti kan tadi ada problem, ada persoalan yang kita tidak tahu. Yang tahu problem hanya, atau persoalan ya, hanya Pak Erlangga. Kita tidak tahu tuh apakah memang ada tekanan atau lain sebagainya, kita tahu apakah ada tadi ketidakcocokan dengan kader-kader di internal, kita tidak tahu. Oleh karena itu tentu ini yang punya otoritas menjelaskan Pak Erlangga. Nah dalam konteks itu apa bedanya? Bedanya kalau memang tadi ya mundur itu kan ada sesuatu, ada problem. Tetapi kalau Pak Erlangga hingga Desember tuntas selesai, artinya memang sebenarnya tidak ada masalah dalam konteks itu. Dan saya meyakini mundurnya Pak Erlangga itu ada problem yang tadi yang dicarikan win-win solutionnya sehingga tadi Golkar ada turbulensi, tapi ya tetap Golkar baik-baik saja begitu. Oke, kalau sekarang kita bedah satu persatu ya. Kalau problem ini masih terlalu general kita membahas ya. Taruhlah ada permasalahan di internal. Untuk Golkar setelah dulu sempat diterpa badai sebelumnya, kondisi kan lebih guyup ya. Apakah masih ada cikal bakal friksi faksi yang ada sehingga problem internal ini menjadi salah satu alasan yang kuat? Ya, kan ada disertasi ya, kajian-kajian akademik ya yang sudah membahas tentang faksi-faksi di Golkar. Bahkan itu juga ditulis oleh tokoh Golkar juga. Saya tidak sebutkan ya, seorang mahasiswa doktoral di UI menulis tentang faksi-faksi Golkar itu dan saya rasa itu menarik. Tetapi saya tidak bedah di sini. Nah, dalam konteks itu saya meyakini Golkar gini, Golkar itu partai yang dewasa, yang kuat. Jadi antar lininya tuh sama, Mbak. Kalau ibarat kesebelasan sepak bola itu
kesebelasan Jerman. Jadi antar lini itu semua kuat. Nah di Golkar ini antar kekuatan tokohnya semua kuat. Banyak yang kuat merata gitu. Artinya ya faksi-faksinya pasti ada. Pasti terjadi ini faksi-faksi. Tetapi saya lihat ketika misalkan terkait dengan terjadi Munas ini, saya melihatnya ya ketika nanti ketua umum terpilihnya ada, ya semuanya juga akan bersatu. Semuanya juga akan guyup. Kita lihat misalkan bagaimana diterjang persoalan di 2014, digoncang kasus korupsi Al-Quran, Golkar tetap menjadi yang salah satu yang terbesar. Lalu di 2019 juga sama, ketua umumnya terkena masalah korupsi kan, tetap Golkar tetap menjadi besar. Nah di 2024 ini kan tidak ada masalah, yang Golkar bahkan menang, Golkar bahkan naik suaranya ya di DPRD maupun di DPR. Tetapi memang tadi mungkin ada persoalan, ada problem yang kita tidak tahu, Pak Erlangga sehingga mundur. Jadi saya melihatnya ini bagian daripada dinamika yang sebenarnya Golkar sendiri sudah tahu dan sudah mengalami banyak hal ya, dinamikanya di Partai Golkar. Jadi saya merasa gini, salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik, mengatur konflik. Dan saya melihat Golkar sudah terbiasa memanage konflik tersebut. Oke, itu dari dalam bahwa masih ada potensi untuk bahwa dorongan atau gejolak ini terjadi dari dalam. Kalau dari luar, kalau publik ini pakai pikiran pragmatis publik, Partai Golkar adalah partai yang paling aman karena dekat dengan pemerintahan yang saat ini masih pemerintah. Ini bagaimana menurut Kang Ujang? Ya, saya jelaskan dulu ya. Pasca reformasi ada 3 syarat menjadi ketua umum Partai Golkar. Yang pertama adalah dia harus punya jabatan, Mbak Caca. Jadi kalau mau jadi ketua umum Partai Golkar dia harus jadi menteri kah, ketua DPR kah, atau wakil ketua DPR, terserah ya. Yang penting dia punya posisi. Yang kedua syaratnya apa? Harus punya restu atau izin dari RI 1. Siapapun RI 1-nya ketika Munas itu dilaksanakan. Itu harus. Yang ketiga uang. Harus punya uang yang besar dan banyak. Karena untuk menjadi ketua umum Partai Golkar luar biasa biayanya. Nah, uang ini akan didapatkan kalau dapat restu RI 1. Akan mengalir nih, biasanya begitu. Kalau ada dukungan RI 1 ke A gitu. Itu. Nah, dalam konteks ini, maka siapapun ketua umum Golkarnya, itu pasti akan dekat dengan kekuasaan tadi, Mbak Caca. Tetapi tadi negatifnya, kalau sudah berseberangan dengan kekuasaan, kalau sudah tidak cocok dengan kekuasaan, ya kan, maka ya yang terjadi ya akan kontraproduktif, kira-kira seperti itu. Oke, nah mungkin menurut Kang Ujang kalau melihat dari keberhasilan Partai Golkar ya saat ini kan seharusnya membuat Partai Golkar ini cukup kuat ya dalam menghadapi tantangan untuk 5 tahun ke depan. Tapi nanti Kang Ujang, sekarang saya akan mencoba menyapa Pak Nurdin Halid yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin Halid. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Tanpa perlu berspekulasi, tadi saya sempat berdialog singkat dengan Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik kita. Tidak terlepas dari 2 hal penyebab Pak Erlangga mundur, masalah internal dan juga masalah eksternal. Nah, bagaimana? Yang mana jadi problem sebenarnya? Dari dalam kah? Atau dari luar, atau tekanan dari luar kah? Hingga menyebabkan Pak Erlangga mundur, Pak Nurdin? Dua-duanya tidak ada. Dari faktor internal, pasti kaget kalau mengatakan dua tidak ada. Faktor internal sekarang Golkar sangat utuh, Golkar sangat solid, Golkar sangat kompak, dengan penuh kegotong royongan sekarang menghadapi kontestasi politik berikut, yaitu Pilkada serentak. Kemarin Alhamdulillah kita telah berhasil memenangkan Pileg, memenangkan Pilpres, pasangan Prabowo Gibran. Alhamdulillah Partai Golkar memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk pemenangan tersebut, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Erlangga. Kemudian dari faktor eksternal, kita bisa melihat bahwa Pak Erlangga sebagai ketua maupun sebagai pribadi itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi tidak ada hal yang membuat kekuasaan bisa mengintervensi daripada Pak Erlangga untuk mundur. Ini murni daripada kesadaran pribadi dengan alasan pribadi daripada Pak Erlangga untuk mundur. Alasan pribadi itu kita tidak tahu, hanya boleh untuk dengan keluarganya. Karena terus terang saja saya sebagai salah satu wakil ketua umum itu nanti Sabtu malam baru mengetahui bahwa beliau akan mundur dan sudah menyatakan mundur juga pada malam itu karena alasan yang sangat pribadi. Kalau kita melihat bahwa Pak Erlangga sudah 7 tahun memimpin Partai Golkar ya, dan 7 tahun itu beliau termasuk ketua umum yang berhasil, dan suasana Partai Golkar saat ini sejak 2019 sampai 2024 ini adalah sangat kondusif dan sangat solid Partai Golkar dari pusat maupun sampai ke daerah. Namun tahun lalu memang ada sedikit riak-riak kecil, ada segelintir daripada kader Golkar
yang menghendaki Munas dipercepat atau Munaslup ketika itu dengan alasan bahwa Pak Erlangga gagal membawa Partai Golkar memiliki calon sendiri atau kader Golkar yang menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Tapi setelah kita menganalisa, mengevaluasi, kemudian itu bukan kesalahan Pak Erlangga. Bukan kegagalan Pak Erlangga. Pak Erlangga adalah seorang negarawan, seorang tokoh nasional yang melihat realitas daripada kehidupan politik bangsa ini dan aspirasi rakyat. Yaitu di mana beliau dan seluruh instrumen partai setahun bekerja, kemudian tapi elektabilitas beliau tidak meningkat sesuai dengan harapan, sehingga beliau melihat realitas politik tersebut, maka untuk apa maju menjadi calon presiden atau presiden, wakil presiden, kemudian tidak menjadi pemenang. Nah itu namanya beliau mengedepankan kepentingan umum, kepentingan lebih besar, kepentingan bangsa daripada kepentingan partai maupun kepentingan pribadi. Dan rakyat kecil itu tidak berkesinambungan sampai saat ini. Dan sekarang saya menjamin sebagai wakil ketua umum, karena saya wakil ketua umum juga aktif, baik secara pribadi maupun secara partai maupun secara komunikasi dengan Pak Erlangga, tidak ada gejolak sedikit pun di internal Partai Golkar. Sesuai dengan mekanisme bahwa gejolak itu dibuktikan dengan secara struktural DPD 1, DPD 2 yang minta adanya pengunduran diri atau munaslup, sama sekali sampai tidak satu pun struktur partai yang menghendaki itu. Demikian. Oke, boleh ditanggapi, nggak ada masalah di internal, tapi ini kan dilihat dari ibaratnya gini ya, sebuah menara mercusuar melihat dari atas, tapi kan grassroots di dalam ini gejolak itu mungkin ada nggak sih Kang Ujang? Ya kalau gini kan, politik itu tidak hanya bisa dilihat di belakang panggung. Oke. Artinya di depan panggung, di belakang panggung kita lihat. Nah, dalam konteks itu saya melihat apa yang dikatakan Pak Nurdin tidak salah, karena beliau dalam konteks sebagai wakil ketua umum. Tapi kami melihat secara utuh gitu ya, tidak mungkin mundur kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada problem, pasti ada problem. Cuma problemnya apa kan Pak Erlangga sendiri yang tahu. Karena apa? Kita tinggal 5 bulan kok Munas, tinggal sebentar lagi kok di bulan Desember, tahu-tahu mundur, lalu nanti akan sidang pleno dan akan di PLT-kan, dan PLT-nya pun kita sudah menganalisa nih orang-orangnya siapa yang akan jadi, lalu juga siapa calon ketua umumnya, saya sudah bisa memprediksi, menganalisa, walaupun nanti bisa beda juga bisa tidak gitu. Saya sudah banyak berinteraksi dengan petinggi-petinggi Golkar juga. Ya dalam konteks itu apa yang disampaikan beliau Pak Nurdin tidak salah, tetapi saya punya perspektif lain. Tidak mungkin mundur kalau tidak ada persoalan, karena waktunya dekat kok di Desember gitu loh. Jadi saya meyakini bahwa ini adalah ada persoalan, memang tadi tidak mungkin dibuka ke publik, tetapi saya meyakini Golkar tetap solid. Golkar punya caranya sendiri untuk bisa mengatasi masalah ini, dan dalam konteks gejolak internal saya rasa memang bisa teratasi. Saya minggu-minggu ini Mbak sering ke DPP Golkar, karena saya salah satu lembaga survei yang memang digunakan survei untuk survei Partai Golkar. Jadi agak paham terkait dinamika yang ada di Partai Golkar. Oke, nah Pak Nurdin nanti sesaat lagi boleh tanggapi. Tidak mungkin tidak ada masalah, kenapa harus mengundurkan diri padahal tinggal 5 bulan lagi. Sabar sedikit tidak mengapa, karena ketua umum itu sama seperti pilot pemirsa. Ketika sudah di atas harus kemudian berhenti atau turun, itu berarti landingnya kurang smooth. Sesaat lagi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pemirsa, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu profil dari Erlangga Hartarto dan kiprahnya di dunia politik. Betul, ini bisa dikatakan veteran pemirsa, tokoh bangsa yang luar biasa, menjabat sebagai wakil bendahara Partai Golkar pemirsa, kelahiran Surabaya, di bidang pemerintahan dari 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju. Dan 2016 hingga 2019 ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet sebelumnya pemirsa. Dan pastinya kita tahu bahwa 2004-2009 menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP Partai Golkar. Ya pemirsa, lalu bagaimana perolehan suara Partai Golkar? Ini partai yang cukup baik pemirsa. Apa yang diraih dalam
pemilu tahun ini. Di 2024 meraih 15,29%. Di 2019 sebenarnya hanya 12,31, jadi naiknya cukup signifikan. 2014 14,75, 2009 ini 14,45, 2004 memang tinggi, 21,57 dan 99 era kejayaan dari Partai Golkar 22,43% pemirsa. Secara kepartaian, partai ini stabil. Secara profil, Erlangga Hartarto adalah sosok tokoh yang hebat, bahkan dianggap sebagai orang yang mampu mengendalikan, mengurus, bahkan juga membuat Partai Golkar ini solid dalam masa kepemimpinannya. Pak Nurdin Halid, tadi sempat saya analogikan sosok ketua umum adalah sosok yang sangat penting. Ibaratnya seorang pilot lagi nerbangin pesawat. Bayangkan jika ketika belum sampai tujuan, pilot tersebut kemudian tidak ingin menyelesaikan perjalanan sehingga harus landing mendadak. Bisakah itu kita analogikan untuk mundurnya Pak Erlangga Hartarto? Kalau landingnya nggak smooth, ini kan pasti akan ada dampaknya, Pak Nurdin Halid. Insya Allah tidak akan ada dampaknya karena di Golkar pilotnya bukan cuma satu. Banyak co-pilot yang setiap saat bisa menjadi pilot. Di Golkar itu anggaran dasar rumah tangganya, kepemimpinan Partai Golkar bersifat kolektif dan kolegial. Ada kebersamaan dan kepemimpinan, sekalipun tentu ada ketua umum sebagai leader tertinggi. Tapi ketika ketua umumnya itu berhalangan, maka ada 11 wakil ketua umum yang siap setiap saat untuk menggantikan menjadi ketua umum. Dan ini sudah pernah dialami oleh Partai Golongan Karya dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan Partai Golongan Karya sudah terbiasa menghadapi tantangan, menghadapi gejolak. Pernah bahkan kita terpecah dua kubu, yaitu 2015. Tapi kemudian semua bisa diatasi dengan sangat baik, dengan prinsip musyawarah, semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan. Itu adalah mewarnai daripada perjalanan kepemimpinan di Partai Golongan Karya. Dengan demikian maka insya Allah mundurnya Pak Erlangga Hartarto itu tidak akan berpengaruh secara negatif terhadap prosesi pergantian kepemimpinan di Partai Golkar. Dan insya Allah besok hari Selasa kita akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan PLT Ketua Umum. Dengan adanya PLT Ketua Umum maka proses koordinasinya akan bisa berjalan secara normal dengan sangat baik. Sekalipun tidak ada masalah. Hari ini pun para wakil ketua umum berkomunikasi dengan baik sesama wakil ketua umum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, bagaimana Kang Ujang maknanya? Saya kebayang ketika rapat pleno, seorang ketua umum kemudian mundur. Masa sih dalam rapat tersebut kemudian adem ayem, tidak ada friksi? Mungkin tidak. Ini dari kader-kader dari daerah diundang lah mungkin ke Jakarta untuk membahas ini. Ya kalau saya melihat itu tidak akan ada ya. Memang gejolak itu bisa diminimalisir. Saya percaya itu. Dan saya yakin tadi Golkar sudah punya pengalaman menyelesaikan konflik-konflik sebelumnya. Tetapi memang ya jadi ukuran masalah adalah ketika misalkan nanti PLT-nya siapa. Itu pun kalau PLT-nya sudah didilkan, dimusyawarahkan juga akan selesai. Nah, yang menentukan lagi ketika PLT sudah ada, lalu kan ada ketua umumnya nih. Karena saya mendengar Munaslupnya juga akan dipercepat ini. Saya mendengar di tanggal 17 atau tanggal 25, saya tidak tahu. Yang jelas kalau skema ini terjadi, maka kita lihat nih sosok ketua umumnya siapa. Apakah betul-betul mereka yang sudah aktif, sesuai dengan persyaratan ada ART, ataukah ada yang pihak mendompleng di partai saja, misalkan dia tidak pernah berjuang, tapi hanya sebagai kader lalu didorong jadi ketua umum. Kita lihat nih dari indikasi-indikasi ini, kita bisa melihat apakah memang Golkar itu betul-betul mendorong kadernya di internal. Artinya pengunduran diri Pak Erlangga tidak ada masalah, karena memang didorong kader yang mumpuni menggantikan Pak Erlangga. Tetapi misalkan kalau kita lihat nanti yang jadi ketua umumnya adalah, mohon maaf ya, mereka yang hanya mendompleng di partai, aktif sebentar, tidak pernah jadi pengurus juga, tahu-tahu ada. Nah ini akan kelihatan nih, penilaian publik juga akan menilai bahwa itu ada masalah begitu. Oke, Pak Nurdin, baiklah, nggak ada friksi yang terjadi ketika suksesi kepemimpinan ini adem ayem yang terjadi di internal Golkar. Potensi masalah yang muncul Pak Nurdin, potensi masalah yang muncul adalah ketika pemilihan PLT Ketum. Ini jabatan cukup seksi loh meskipun singkat. Bahkan juga siapa yang menjadi ketua umum. Mungkinkah friksi ini terjadi? Perebutan tampuk kekuasaan tertinggi Partai Golkar. Jadi ada satu hal yang relatif normal ya, relatif kondusif karena Pak Erlangga mundur di tengah-tengah Partai Golkar sangat solid, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu sekarang ini
kita fokus pada penentuan siapa yang menjadi PLT Ketua Umum. Memang pasti ada dinamika, itu biasalah. Namanya merebut suatu jabatan yang sangat strategis, pasti ada dinamika dan nilai cukup tinggi. Tapi Golkar sudah terbiasa menyelesaikan dinamikanya, sekalipun intensitasnya sangat tinggi, tetapi musyawarah itu dikedepankan. Nanti kalau kita tidak bisa musyawarah baru voting akan dilakukan. Dan Golkar sudah pernah melakukan itu. Ketika Novanto mendapatkan masalah, juga sama. Ya, waktu itu hanya kalau Pak Erlangga mundur, kalau Pak Novanto mendapatkan masalah hukum, menjadi tersangka, ditahan, sehingga tidak bisa melakukan tugas. Kebetulan juga saya yang ikut memimpin daripada nama periode tersebut, itu memang ada dinamika, ada perdebatan. Pak Nurdin. Oke. Baik, mungkin sekarang saya akan bertanya sesaat lagi pemirsa dengan Kang Ujang bahwa meskipun belum ada pemutusan diputuskan secara firm atau pasti siapa yang nanti akan menjadi PLT Ketum Partai Golkar, tapi daftar nama-nama para waketum yang bisa jadi PLT ini menggantikan Erlangga mulai bermunculan. Bahkan juga isu siapa yang kemudian akan menjadi ketua umum, sempat ada nama Gibran juga. Kita nggak percaya itu sampai dengan saat ini pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. World where winning is everything, every second counts. It's more than just speed. It's about pushing the limits of endurance and embracing the thrill of the chase. It's about the passion for acceleration and the quest for perfection. Hah? Kakak? Pertamax Turbo, perfection in performance. Pertamax Turbo, perfecto bro. Waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku gigi mulut rumahku, Pepsodent tiap hari, cegah gigi berlubang 10 kali. Kok 10 kali? Yuk tanya Pepsodent, gratis konsultasi dokter gigi. Scan pack-nya. Hai Zi. Ya, Pepsodent baru. Perbaiki lubang kecil tak kasat mata, 10 kali lebih kuat cegah gigi berlubang. 10 kali cegah gigi berlubang. Respek buat pejuang pantang tumbang. Saat masuk angin menyerang, lawan dengan warisan nenek moyang. Bablas angine. Ya, yang menggantikan atau menduduki posisi sebagai PLT Ketum ini cukup banyak. Nggak kebayang bagaimana alotnya persaingan untuk menduduki posisi sebagai Ketum. PLT Ketum maksudnya. Sementara untuk Ketum ini nama Gibran ini sampai digadang-gadang masuk. Publik kaget ini. Pak Nurdin, itu benar nggak sih? Sampai sekarang ini belum masuk dalam radar fungsionaris Partai Golkar ya. Tidak tahu ke depannya, tapi kalau sampai hari ini itu belum masuk, nama tersebut belum masuk dalam radar dari para fungsionaris Partai Golkar. Dan Partai Golkar punya mekanisme, punya aturan anggaran dasar rumah tangga. Maka siapapun itu berhak ikut menjadi calon ketua umum sepanjang memenuhi syarat anggaran dasar rumah tangga maupun peraturan-peraturan organisasi. Partai Golkar partai tertua di Indonesia, partai yang punya mekanisme dan punya aturan sendiri. Tidak mungkin kita bisa melabrak aturan tersebut tatkala seseorang tidak memenuhi syarat untuk itu. Nah, Golkar bukan organisasi arisan yang setiap saat bisa dimasuki dengan segala macam cara tanpa mengindahkan daripada norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalamnya. Tapi siapapun dia itu berhak maju menjadi calon ketua umum Golkar, termasuk saya berhak menjadi calon ketua umum karena saya kader Golkar sudah sejak tahun 78 sudah menjadi kader Golkar, punya hak untuk menjadi ketua umum, begitu. Oke, Kang Ujang, saya bingung ya, radar Munas nama Gibran ini tidak tertangkap, tapi radar media bisa tertangkap. Ini radarnya berbeda atau ini akan benar-benar terjadi? Ya kalau saya bisa analisa ya, katakanlah ini prediktif yang tentu spekulatif ya, tapi saya bisa pertanggungjawaban lah gitu. Nah, ini katakanlah walaupun plenonya belum terjadi ya, belum siapa tahu siapa calon PLT-nya, kalau saya bisa sebutkan
di antara nama-nama itu kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar, bisa aja bisa dari itu Pak AGK, Pak Agus Gumiwang, karena saya melihat Pak AGK di tengah posisinya, dekat dengan Pak Erlangga gitu ya, dekat juga dengan Pak Jokowi gitu. Nah ini ya lebih bisa diterima dalam konteks itu. Nah ini radar Gibran ini, tadi Pak Nurdin mengatakan ya sekarang belum masuk radar tapi ya nanti nggak tahu kan. Nah ini juga menjadi indikasi-indikasi misalkan kalau misalkan nanti munasnya dipercepat, katakan bulan ini tahu-tahu ADRT-nya dirubah, nah ini juga menjadi pintu masuk juga bagi Gibran untuk bisa jadi ketua umum. Nah itu menjadi persoalan, tapi kalau kita pakai aturan yang lama gitu, ADRT yang lama, kan harus pernah aktif jadi pengurus selama 5 tahun. Baik, Pak Nurdin Halid, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Ini pastinya daerah-daerah ini sudah tahulah nama-nama kader Golkar akan maju dalam Pilkada 2024. Nama ini mungkin berubah tidak? Sebut saja Ridwan Kamil, Airin Rahmidiani, Pak Nurdin. Oh iya. Itu politik itu sangat dinamis ya, dan politik itu sangat bersentuhan dengan kepentingan. Oleh karena itu perubahan itu bisa saja terjadi. Tidak ada politik yang bersifat abadi, sangat dinamis dan berorientasi kepada kepentingan. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan partai, dan kepentingan pribadi. Ini pasti intensitas Partai Golkar ke depan, hari-hari mendatang itu sangat dinamis, dan itu hal yang sangat biasa. Kalau politik tanpa dinamika yang tinggi, itu bukan partai politik yang apalagi sekarang kita hidup di era multipartai, pasti juga banyak orang yang ingin melihat kondisi Partai Golkar sebagai sebagai kontestan di dalam setiap pemilu, pileg maupun pilkada. Tapi yakinlah bahwa insya Allah dinamika Partai Golkar itu tidak akan menciptakan instabilitas nasional, justru sebaliknya Partai Golkar akan senantiasa menjadi pelaku utama untuk menciptakan stabilitas politik secara nasional. Mohon maaf saya potong Pak Nurdin, berarti yang nanti akan dicalonkan untuk pilkada para kepala-kepala daerah ini tergantung dari PLT Ketum atau melewati keputusan apa ini? Ya, jadi sekarang memang kan baru yang keluar rekomendasi, belum keluar daripada B1 KWK ya. Nah itu kan nanti yang menentukan, dan itu tentu ditandatangani oleh PLT Ketua Umum. Nah tapi PLT Ketua Umum itu harus disahkan dulu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ikut tata asas lah, ikut sesuai dengan prosedur apa yang menjadi ketentuan pada saat yang ditentukan oleh KPU. Apakah bisa berubah sesuai dengan kondisi keadaan? Kan Partai Golkar 60% pilkada ini harus diwujudkan tentu dengan langkah-langkah dan taktik dan strategi tersendiri. Oke, ini waktunya singkat, berarti harus dikebut semua proses itu ya Pak Nurdin ya? Iya, dan di Golkar itu sudah ada sistem, ada mekanisme sehingga tidak juga terburu-buru. Waktu masih cukup setengah bulan, adalah waktu yang sangat cukup untuk kita menetapkan, mengatur kembali, memberikan rekomendasi. Mungkin ada perubahan, mungkin juga tidak ada perubahan. Tinggal kita lanjutkan dengan B1 KWK gitu. Oke, ditanggapi di sini Kang Ujang. Wah, ini berarti anything can happen, tergantung PLT Ketua Umum, meskipun yang sekarang sudah warawiri untuk mempromosikan dirinya maju di daerahnya masing-masing, para kader Golkar ini. Ya bisa berubah, karena ketika Ketua Umumnya berganti ya rekomendasi kan berganti. Tadi ada yang berganti, ada yang tidak. Saya tadi berminggu-minggu saya bolak-balik gitu ya untuk tadi mempresentasikan elektabilitas dari kandidat yang ada di Partai Golkar. Saya agak memahami kejiwaan itu, dan saya yakin misalkan di Banten jangan-jangan Bu Airin juga berubah, tidak didukung gitu lah. Pak RK juga tidak tahu apakah masih berubah, karena Pak Yusuf Hamka juga mundur kan, dari Golkar juga mundur, dari pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Jawa Barat juga mundur. Tentu ini ada dinamika yang harus diselesaikan oleh Golkar, dan saya yakin Golkar bisa menyelesaikan persoalan ini. Siapa punya potensi untuk tidak jadi dicalonkan oleh Partai Golkar dalam Pilkada 2024? Airin atau Ridwan Kamil potensi? Saya meyakini Airin tidak akan maju. Saya keyakinan nanti akan lawan kota kosong, kubu Kim itu. Lalu Ridwan Kamil tidak tahu apakah nanti ada pesanan Kaisang maju di Jawa Barat. Bisa juga Ridwan Kamil tersisih. Semua mungkin dalam konteks selama tadi B1 KWK pun sebenarnya bisa dirubah selama belum didaftarkan di KPU seperti itu. Jadi tunggu tanggal 29 Agustus itu. Berat sekali pemirsa. Inilah politik, anything can happen, semua bisa terjadi pemirsa. Sambil kita nunggu nanti dinamika yang ada. Pak Nurdin Halid, terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan tunggu bagaimana hasil rapat pleno yang membahas mundurnya Ketua Umum Partai Golkar pemirsa dari tampuk kekuasaan sebagai Ketua Umum, meskipun dalam waktu yang cukup mendadak pemirsa, tapi kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Partai Golkar bagaimana kemudian nanti akan melewati proses atau bisa kita katakan gejolak sosial dalam partai tersebut pemirsa.